Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Kali ini saya akan membagikan dua resep menu yang wajib ada saat lebaran ataupun saat ngumpul bersama keluarga besar di rumah ya. Nah, untuk resep yang pertama, di sini saya mau buat burasa. Ini adalah burasa khas Bugis dan langsung saja ya untuk cara pembuatannya. Di sini saya ada 2200 ml santan segar. Ini saya dapat dari satu butir kelapa ukuran besar. Lanjut saya mau tambahkan dengan 2 sendok makan garam. Nah, selanjutnya ini akan kita masak ya. Dan setelah mendidih, kita akan masukkan berasnya. Di sini saya pakai beras 1600 gram atau setara dengan 2 liter beras ya teman-teman. Ini sudah dicuci bersih, kemudian sudah saya tiriskan juga. Langsung saja akan kita masukkan berasnya. Nah, ini akan kita aron. Selama proses memasaknya ini akan selalu kita aduk-aduk ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah saya matikan api kompornya. Selanjutnya ini sudah siap kita bungkus ya. Setelah uap panasnya sudah mulai menghilang atau ini sudah hangat-hangat kuku ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan juga beberapa lembar daun pisang. Pastikan daun pisang yang kita gunakan sudah lentur ya teman-teman, agar saat digunakan tidak mudah robek. Dan untuk cetakannya di sini saya mau pakai cetakan buras seperti ini ya, agar lebih mudah untuk membungkusnya. Untuk cara menggunakannya cukup mudah. Cukup kita isi aja dengan beras yang sudah kita aron sebelumnya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan pada videonya. Dan untuk alat cetakannya ini teman-teman bisa cari di toko orange ya, atau di pasar-pasaran juga banyak yang jual ya teman-teman. Nah, ini lanjut saja, jika sudah penuh kita akan keluarkan dari cetakannya ya. Caranya cukup mudah seperti ini aja. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya ini akan kita bungkus. Nah, cara membungkusnya teman-teman bisa perhatikan pada videonya ya. Cukup kita gulung-gulung aja. Lanjut untuk sisi kiri dan kanannya ini akan kita tekuk ke dalam ya, seperti ini. Jika sudah, ini selanjutnya akan kita padat-padatkan, kita rapikan ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Dengan menggunakan cetakan pasti hasilnya akan jauh lebih rapi ya teman-teman, dan ukurannya juga akan sama. Sekarang ini akan kita lanjutkan membungkus sisanya sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan setelah selesai ini dia hasilnya. Di sini saya dapat 46 pieces. Lanjut ini mau saya ikat ya teman-teman. Ini talinya sudah saya siapkan. Teman-teman boleh pakai tali rapia ya jika ada. Dan kebetulan di rumah hanya ada tali seperti ini ya, sudah kita pakai aja. Nah, ini cara mengikatnya cukup mudah. Kita ambil 2 pieces buras seperti ini. Nah, ini tinggal kita lilitkan dari tengah. Nah, tinggal kita tarik ya, kita tarik ke pinggirannya, ke kiri lalu ke kanan. Dan untuk ujungnya ini kita akan lilitkan sebanyak 2 kali ya, kita agak tekan seperti ini. Nah, ini bertujuan agar nanti saat melakukan perebusan, burasnya ini tidak kemasukan air ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya akan kita lakukan ya proses yang sama sampai semuanya selesai. Dan kalau sudah, ini dia hasilnya. Ini langsung saja kita susun ya ke dalam panci seperti ini. Nah, pastikan teman-teman gunakan panci yang lumayan besar ya teman-teman. Lanjut ini mau saya isi dengan air. Airnya ini yang kita pakai lumayan banyak ya, hampir penuh seperti ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya ini akan kita masak di atas api kompor. Nah, ini langsung saja ya akan kita tutup. Setelah airnya mendidih baru boleh kita hitung waktu perebusan. Ini selama 60 menit ya teman-teman. Dan setelah 60 menit berlalu, ini dia hasilnya. Ini sudah matang. Nah, airnya juga sudah menyusut ya. Ini langsung saja akan kita matikan api kompornya. Dan buras ini sudah siap ya kita sajikan.
Dan ini dia burasnya sudah siap kita hidangkan. Ini posisinya sudah dingin ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat hasilnya sangat lembut, mulus, dan ini tidak keras sama sekali ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke resep yang kedua. Dan sekarang kita langsung saja ya ke cara pembuatannya. Nah, di sini saya ada 200 ml santan kental. Nah, lanjut kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Nah, untuk santannya ini wajib pakai yang kentalnya saja ya teman-teman. Dan selanjutnya ini akan kita masak sampai benar-benar mendidih. Dan setelah mendidih ini boleh kita angkat, kemudian kita sisihkan. Dan sekarang kita lanjut ke bahan selanjutnya. Di sini sudah ada beras ketan, ini sudah saya rendam kurang lebih 4 jam. Nah, di sini saya pakai setengah kilo ya teman-teman, atau 500 gram. Nah, selanjutnya ini akan kita cuci, lanjut akan kita kukus ya. Nah, di sini saya sudah siapkan panci pengukus, langsung saja untuk berasnya boleh kita masukkan. Nah, ini akan kita kukus kurang lebih 20 menit ya. Nah, ini kita biarkan terbuka dulu sampai uap panasnya sudah mulai naik, baru kita tutup ya. Setelah ditutup ini boleh kita hitung mundur waktunya selama 20 menit. Dan setelah 20 menit barulah boleh kita angkat ya. Dan ini dia hasilnya, hasil ketan yang sudah kita kukus ya teman-teman. Dan ini posisinya masih panas, langsung saja untuk santannya tadi boleh kita masukkan. Nah, ini santan kentalnya sudah dingin, langsung saja ya akan kita masukkan ke dalam ketan yang masih panas. Nah, ini saya masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk ya teman-teman, agar santan ini meresap ke dalam ketannya ya. Nah, ini saya masukkan lagi. Nah, ini sekalian saja ya kita masukkan semuanya. Lanjut ini akan kita aduk-aduk rata kembali ya teman-teman, sampai semuanya itu tercampur dengan baik ya. Dan jika sudah, ini akan kita diamkan terlebih dahulu sampai ketannya ini dingin, baru boleh kita bungkus ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah didiamkan kurang lebih 15 menit. Ini langsung saja ya akan kita bungkus. Nah, untuk membungkusnya di sini saya sudah siapkan daun. Ini daunnya sudah saya panaskan terlebih dahulu di atas api kompor. Tujuannya agar daunnya ini lentur dan saat digunakan tidak mudah robek ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini saya mau pakai cetakan seperti ini. Nah, untuk alat ini teman-teman bisa cari di pasar tradisional, atau kalau bingung teman-teman boleh cari di toko orange ya, banyak yang jual. Dan selanjutnya ini akan kita isi terlebih dahulu. Untuk alatnya ya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan pada videonya. Dan setelah penuh seperti ini, langsung saja ya akan kita keluarkan. Caranya cukup mudah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut ini akan kita gulung-gulung seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan pada videonya ya. Saya rasa kalau teman-teman melihat videonya, pasti teman-teman juga bisa melakukannya di rumah. Untuk sisi kiri dan kanannya ini tinggal kita tekuk ya ke dalam seperti ini. Nah, caranya cukup mudah. Dan setelah dibungkus dengan daun seperti ini mau langsung saja akan kita ikat ya. Teman-teman boleh pakai tali rapia. Tapi karena di rumah adanya tali seperti ini, ya sudah saya pakai tali seperti ini aja ya. Jadi ini adalah serat dari karung ya teman-teman. Karung yang sudah tidak terpakai itu boleh kita ambil serat-seratnya. Nah, bisa jadi pengikat tumbuk seperti ini ya. Nah, untuk cara mengikatnya teman-teman bisa perhatikan caranya pada video. Ini caranya sangat mudah, tinggal kita lilit-lilitkan aja. Sementara untuk ujung kiri dan kanannya itu agak kita tekan ya teman-teman, agar nanti saat melakukan perebusan
airnya itu tidak meresap ke dalam tumbuknya ya. Nah, ini tinggal kita ikat aja seperti ini. Nah, caranya cukup mudah ya. Ini mau saya rapikan ujungnya ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini saya guling-gulingkan ya agar bentuknya itu lebih bagus dan bulat gitu ya teman-teman. Nah, sekarang ini akan kita lanjut melakukan proses yang sama sampai semuanya selesai ya. Ini kita ambil cetakannya kembali. Lanjut kita bungkus ya sampai semuanya selesai. Dan agar durasinya tidak terlalu panjang, ini akan saya skip aja ya untuk cara membungkusnya. Nah, sekarang saya akan perlihatkan semua hasilnya setelah dibungkus ya. Dari setengah kilo beras tadi, di sini saya dapatnya 11 bungkus seperti ini. Bisa kurang atau lebih tergantung besar ukurannya yang kita buat ya teman-teman. Lanjut, ini mau saya langsung rebus aja. Ini mau kita masukkan ke dalam panci. Ini tinggal disusun rapi aja ya, seperti ini. Nah, jika sudah ini boleh kita tambahkan dengan air ya. Dan ini mau saya tambahkan air sampai agak penuh. Dan ini langsung saja akan kita angkat ke atas kompor. Nah, ini apinya sudah menyala, langsung saja akan kita tutup. Nah, setelah airnya mendidih nanti baru boleh kita hitung ya waktu perebusannya selama 40 menit. Dan jika sudah 40 menit berlalu, ini dia hasilnya. Ini sudah matang ya teman-teman. Dan airnya juga sudah menyusut. Langsung saja akan kita matikan api kompornya. Dan untuk tumbuknya ini boleh kita angkat. Dan ini dia hasilnya. Hasilnya itu sangat mulus ya teman-teman. Untuk rasanya enak, legit, dan ada rasa gurih daripada santannya ya. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.